dengan pendekatan ekonomi Islam dan dampak dari kebijakan fiskal dan moneter. Nah, keseimbangan pasar barang dan pasar uang merupakan keseimbangan dalam perekonomian. Jika kurva IS atau pasar barang dan kurva LM atau pasar uang bertemu pada satu titik, maka kondisi ini dinyatakan sebagai titik equilibrium. Nah, dampak kebijakan fiskal dan moneter. Dampak kebijakan fiskal di sini itu perubahan pengeluaran pemerintah dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah dan penurunan pengeluaran pemerintah. Tetapi keduanya itu berdampak pada pergeseran kurva keseimbangan pasar barang. Jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan, maka kurva pasar uang itu bergeser ke atas. Kemudian dampak kebijakan moneter. Nah, dampak ini itu pergeseran kurva LM-nya itu, hal ini dapat dijelaskan dengan dua pendekatan, yaitu jika jumlah uang beredar atau meningkat menyebabkan pergeseran kurva LM ke bawah. Sebaliknya, jika pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar, maka menyebabkan pergesernya kurva LM atau pasar uang itu ke atas. Nah, yang kedua itu coba jelaskan menurut pemahaman terkait dengan implementasi penggunaan dinar dalam perdagangan internasional. Nah, adapun implementasi penggunaan dinar dalam perdagangan internasional, yaitu untuk menjadikan dinar sebagai mata uang global diperlukan berbagai langkah dan strategi. Kehadiran dinar dalam sistem perdagangan dan moneter dunia dimaksudkan untuk menggantikan uang fiat dalam dominasi perekonomian negara-negara maju. Untuk menggantikan peran uang fiat dalam perekonomian secara bertahap. Nah, salah satu langkah yang harus dilakukan dalam penerapan dinar tersebut adalah dengan menjadikan uang dinar sebagai alat transaksi perdagangan barang dan jasa internasional, baik multilateral maupun bilateral. Nah, adapun beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan uang dinar dalam perdagangan internasional, antara lain yang pertama itu peran uang dinar. Dalam perdagangan, penggunaan uang dinar tidak ditujukan untuk menggantikan peran mata uang domestik, tetapi hanya digunakan untuk pembayaran atas transaksi perdagangan barang dan jasa luar negeri. Untuk domestik tetap diperlukan sebagai alat transaksi dan domestik. Nah, uang dinar itu tidak diwujudkan dalam bentuk fisik, tetapi diukur dalam ukuran harga emas. Bisa dihargakan dengan nilai mata uang negara lain yang ditetapkan oleh kedua negara. Kemudian yang kedua itu penggunaan dinar emas. Nah, uang dinar akan digunakan dalam transaksi perdagangan multilateral maupun bilateral. Perdagangan multilateral melibatkan beberapa negara dalam transaksi perdagangan seperti ekspor dan impor yang terjadi antara Malaysia dengan Arab Saudi dan Indonesia. Nah, sedangkan transaksi bilateral itu melibatkan dua negara dengan barang dan jasa seperti perdagangan antara Indonesia dengan Malaysia. Kemudian yaitu makna dari surah Al-Quraisy ayat 1-4 dan artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, yang artinya karena kebiasaan orang Quraisy. Nah, makna dari ayat pertama yaitu menjelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencarian pokok berdagang. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif, yang artinya kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Nah, makna dari ayat kedua yaitu tentang perjalanan dagang orang-orang Quraisy pada musim dingin dari negeri Yaman pada musim panas ke negeri Syam dalam setiap tahunnya. Wal ya'budu rabb hadzal bait, yang artinya maka hendaklah mereka menyembah Tuhan atau pemilik rumah ini, Ka'bah. Makna dari ayat ketiga yaitu mengingatkan suku Quraisy, khususnya umat Islam umumnya, agar selalu bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang artinya yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka
mereka dari rasa ketakutan. Nah, makna dari ayat keempat yaitu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka, yaitu berupa makanan dan rasa aman. Yang nomor 4 itu bagaimana sejarah uang dan dalam pandangan Islam dan fungsi uang dalam perspektif Islam. Nah, dalam sejarah Islam, uang sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, uang yang digunakan ada dua, yaitu dinar yang terbuat dari emas dan dirham yang terbuat dari perak. Dalam Islam, benda apapun yang dijadikan sebagai uang fungsinya hanyalah sebagai medium of exchange. Dalam pandangan Islam, uang bukanlah suatu komoditas yang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan, baik secara on the spot maupun bukan. Nah, menurut perspektif Islam, uang mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung atau pengukur nilai, dan sebagai penyimpan nilai apabila uang terbuat dari emas dan perak. Nah, kemudian nomor 5, bunga bank sama halnya dengan riba. Nah, dalam Al-Quran dan hadis secara tegas riba dihukumi haram, tetapi karena tidak diberi batasan yang jelas, hal ini menimbulkan beragamnya interpretasi terhadap riba. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang kembali atau mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka kekal di dalamnya. Quran surah Al-Baqarah